Pemirsa, cuaca buruk dan gelombang tinggi hari ini menyebabkan pelabuhan Merak sementara tidak melayani penyeberangan. Pihak kepolisian juga telah mengimbau para pengendara yang sedang berada di jalur tol arah Merak untuk keluar di tol Cilegon guna menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas. Dan untuk mengetahui update terkini di sana, kami sudah bergabung dengan Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, dan juga Muhlis Tohepali, Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten. Selamat siang. Selamat siang, Bapak-Bapak. Ya, bagaimana siang, kondisi Mas di Anggi Pelabuhan dan Maria. Merak sekarang? Ya baik, perlu kami jelaskan, kami bersama KSOP Merak, please. Jadi menginformasikan memang untuk Pelabuhan Merak sampai saat ini dari 7 dermaga itu beroperasional, tetapi memang untuk cuaca dari semalam jam 2 itu memang terkendala, baik itu gelombang yang tinggi dan kapal yang memang belum berani untuk bersandar. Kemudian untuk antrian kendaraan juga kami jelaskan bahwa sampai saat ini masih terdapat antrian. Ini juga sudah kami persiapkan untuk buffer zone ada di Pelabuhan Indah Kiat, bisa menampung 500 kendaraan. Kemudian juga kami berkoordinasi juga dengan Bakahuni dari Polres Lampung Selatan berkaitan dengan kapal, yaitu kapal Quadling 3 yang bisa mengangkut kendaraan biarpun cuacanya juga ekstrim seperti ini. Seperti itu, Mas. Oke. Lalu bagaimana juga antisipasi lanjutannya? Oke, Mbak Anggi ya. Dengan Maria, Pak Muklis, jadi ya silahkan. sesuai dengan situasi, Mbak Maria ya, maaf. Sesuai dengan situasi yang ada saat ini, tinggi gelombang itu antara 2,5 sampai 3 meter. Kemudian kekuatan angin itu 20 sampai 25 knot. Nah, situasi ini membuat para nakoda kapal sendiri tidak berani untuk berlayar, dan kami juga tidak bisa mengambil risiko untuk menjalankan itu semua kapal gitu. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan Bakahuni, jadi sementara semua di sana ditutup juga, di sini ditutup. Kita menunggu ada perkiraan bahwa 1 jam dari sekarang akan terjadi ada perubahan yang lebih baik lah. Jika itu terjadi, kami sudah siapkan kapal bisa jalan, dan ada tambahan kapal juga di dermaga 3, 4 dan 5, menambah untuk bisa mengurai banyaknya yang terjadi saat ini, kendaraan yang ada saat ini. Baik, Pak Mukhlis, tadi ada keluhan berkenaan dengan informasi yang kurang jelas dari Pelabuhan Merak sehingga banyak truk yang akhirnya mereka baru tahunya ketika berada di tol begitu ya, dan tidak bisa putar balik. Nah, ini bagaimana Pak supaya kedepannya komunikasi ada informasi mengenai buka tutup pelabuhan ini bisa terlaksana. Kemudian Pak, dermaga 1 dan dermaga 2 apakah bisa beroperasi dengan normal selama masa penutupan ini? Saat ini belum bisa. Yang ada yang terakhir itu yang di eksekutif hanya 1, itu pun menurunkan muatan yang tersisa yang tadi sebelum pelabuhan ditutup. Jadi pelabuhan ditutup itu sekitar jam 9 tadi, jam 9 jam 10. Karena melihat situasi di pelabuhan sudah tidak bisa untuk melakukan bongkar muat. Karena ini kapal ro-ro kalau terjadi pintunya itu ram doornya tidak bisa berdulu dengan baik, itu akan sangat bahaya buat mobil yang akan naik turun gitu. Nah, terkait dengan ada mungkin kekurangan atau kekeliruan mengenai koordinasi kami yang terakhir mengenai akhirnya trek-trek bisa sampai ke sana, ya kami juga tidak menyangka bahwa akan terjadi cuaca seperti gini gitu. Jadi begitu lihat situasi sudah tidak ada mengalami ini, ya kita harus menutup pelabuhan ini untuk sementara. Baik. Ya. Baik, kalau begitu Pak Kemas, untuk menghindari kemacetan yang terjadi di Merak ini, mengingat karena cuaca buruk ini sepertinya masih akan terus berlangsung ya sampai akhir tahun, pengendara dari Jakarta harus ke arah mana?
Baik, Mbak, kita sudah sosialisasikan untuk melalui media sosial kita, baik dari Korlantas Polri, termasuk juga Humas Polres Cilegon, bahwa kita menghimbau untuk kendaraan-kendaraan yang mengarah ke Merak, Pelabuhan Merak, itu untuk beralih ke wilayah arteri terlebih dahulu. Jadi bisa keluar ke wilayah Serang, Serang Barat, maupun ke wilayah Cilegon Barat. Jadi agar tidak ada antrian di panjang jalan tol seperti itu, Mbak. Kita juga sudah sosialisasi, termasuk juga kita sosialisasi ke media massa, dan juga media sosial yang ada di kita. Untuk mengimbau kepada pengemudi, khususnya yang menuju Merak, itu agar bisa mengantri di luar tol, seperti itu, Mbak. Baik. Kami kembali ke Pak Mukhlis. Pak Mukhlis, jadi perkiraan kalau nanti tadi kan disebutkan andai kata 1 jam ke depan sudah mulai membaik, begitu ya Pak? Ini akan semua 7 dermaganya dibuka langsung atau akan dicoba satu persatu dulu Pak? Kalau bisa dibuka 1 kali 77 bisa, atau kita akan lihat. Karena ini kan harus ada ini dengan di Bakahuni ya. Kita membuka di sini, di sana belum siap juga, itu perlu kita koordinasi. Mungkin kita akan lihat apakah secara bisa sekali jalan atau bertahap. Baik. Baik, semoga ini bisa segera teratasi ya dan juga bisa diantisipasi untuk langkah esoknya agar tidak terjadi lagi. Terima kasih. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Kemas dan juga Pak Mukhlis dari Pelabuhan Merak, Banten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.